Project saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya, atas waktu yang diberikan. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan RPL saya, tugas lanjutan yaitu tentang Project Sehati. Saya namakan Sehati, artinya adalah senam hidup aktif untuk Indonesia yang dilaksanakan Jumat pagi ya, dan dilaksanakan di halaman sekolah kita. Sebenarnya sudah kita lakukan ya setiap hari Jumat, tapi tetap nanti kita lebih maksimalkan lagi. Oke, terima kasih. Sekilas ya foto saya yang barusan tadi. Next slide. Ya, ada latar belakang pemikiran KD. Pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Senam merupakan kebugaran aktivitas fisik yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan irama musik juga seirama. Nah, ini untuk ini adalah kurangnya kesadaran keluarga PPSD 160 BC akan pentingnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya. Penerapan pendidikan. Next, please. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuannya dalam memfasilitasi kebugaran jasmani dan minat belajar peserta didik di sekolah. Hal yang pertama sekali dilakukan adalah yaitu kita tanya murid atau suara apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas aktivitas senam. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas, siapa yang menjadi kelompok senam, dan kepemilikannya. Tentunya guru tetap memberikan pengawasan dan pertimbangan dari apa yang direncanakan oleh peserta didik. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai ya bisa di awal tahun ajaran baru besok pada kegiatan mingguan, semesteran, dan tahunan. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif dengan berolahraga di sekolah. Capaian yang dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Sehat fisik berarti badan sehat dan rohani. Sehat sosial mampu menjalani hubungan baik dengan orang lain. Sehat jiwa merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Karakter budi atau profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi intinya di sini selain anak-anak merasa pastinya sehat juga, kita juga tanamkan profil pelajar Pancasila. Penerapannya tentunya nanti bisa diselingi dengan lagu-lagu nasionalisme atau yang mengandung unsur cinta tanah air. Oke, terima kasih. Next, Pak. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang SD dapat mengkombinasikan kelas 6 yang terlibat jika aktif bergerak untuk memperkuat keterampilan senam mereka. Dalam beberapa hal juga kita akan melibatkan guru PJK dan guru-guru yang hadir di sekolah dan mengkondisikan fasilitas dan tempat. Program mingguan ada senam PGRI, UKS, dan Maumere. Beberapa mitra yang dilibatkan yaitu ibu kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua. Jadi setiap minggunya yang kita lakukan adalah berbagai variasi senam ya, contohnya senam PGRI, UKS, dan Maumere. Nanti setelah kegiatan itu ya seperti biasa yang kita lakukan bisa dilanjutkan dengan bunga bersih,
atau dilanjutkan dengan makan sehat bersama, kecuali ketika Jumat Legi, karena kita kalau Jumat Legi kita adakan istighosah ya. Baik. Next, Pak Eko. Aset yang digunakan, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya yang tersedia, fasilitasnya adalah lapangan sekolah atau halaman sekolah, ruang kelas. Sumber daya manusia terdiri dari pastinya kepala sekolah, guru, siswa, murid, dan orang tua. Penggunaan sumber daya memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan fisik, melibatkan orang tua sebagai pendukung logistik, menggunakan tenaga siswa untuk membantu penyelenggaraan siswa. Nah, dalam hal ini ya, nanti kita berkolaborasi bersama ya, tidak hanya guru PJOK yang berperan aktif, semuanya ikut berperan aktif dalam kegiatan senam bersama nanti, dan pastinya didukung oleh kepala sekolah, itu unsur paling utama. Dan juga nanti kita bisa melibatkan orang tua siswa atau murid dalam kegiatan ini. Oke. Next, Eko. Rencana evaluasi. Nah, ini ada rencana evaluasi ketika mungkin dalam pelaksanaan kurang maksimal atau apapun. Bentuk evaluasi, pemantauan atau observasi oleh guru, pengumpulan data, wawancara, refleksi dan kuesioner, teknik pelaksanaan, peserta didik, kuesioner dan refleksi pasca kegiatan, guru dan staf, wawancara dan diskusi, orang tua survei berpuasa. Jadi saya terangkan yang pertama. Kalau yang pertama peserta didik ini kita kasih pilihan ya, apakah senam atau kita kasih kuesioner ya. Senam itu dilaksanakannya setiap hari Jumat, setuju apa tidak setuju, intinya seperti itu ya. Dan juga kita adakan refleksi pasca kegiatan. Terus yang kedua, guru dan staf. Guru dan staf kita pastinya face to face wawancara terkait kegiatan senam, dan diagendakan dilanjutkan dengan kegiatan lain. Contohnya setelah senam kita adakan makan bersama, kita lanjutkan dengan kerja bakti atau bakti sosial atau apapun. Terus yang ketiga, orang tua. Orang tua juga kita libatkan tentang survei kepuasan. Mungkin ditanya warga lingkungan sekitar ya, yang berada di samping kanan kiri, kita tanya apakah kegiatan ini cukup maksimal dan cukup puaskah ketika anak-anak bersenam bersama di hari Jumat pagi. Oke, next slide. Tantangan dan solusi. Ini adalah tantangan dan solusi kita ketika nanti kita melaksanakan kegiatan senam di hari Jumat ya. Keterbatasan waktu dan jadwal. Solusi mengagendakan dan menjadwalkan dengan teliti ya. Keterbatasan sumber daya. Solusi menggunakan aset yang dimiliki secara maksimal. Rendahnya motivasi dan dukungan rekan sejawat. Solusi gencar melakukan sosialisasi dan persuasi. Kemampuan peserta didik dalam mengorganisir kegiatan masih kurang. Solusi mempersiapkan secara teliti dan memberikan bimbingan terstruktur kepada siswa. Oke, jadi yang pertama ini adalah keterbatasan waktu dan jadwal. Karena kalau di hari Jumat itu memang tidak hanya senam saja. Contohnya ada Jumat Legi, itu otomatis tidak bisa kita gunakan. Karena hari Jumat Legi kita pastinya istighosah ya, kegiatan rutin. Terus mungkin di hari Jumat memang jadwalnya pendek, jam pembelajaran hanya sampai pukul 11. Nah, itu mungkin. Terus lanjut, keterbatasan sumber daya. Solusi menggunakan aset yang dimiliki secara maksimal. Mungkin nanti linknya kita adalah di fasilitas, mungkin yang kurang ya, mungkin ketika soundnya kurang maksimal, nah, suaranya seperti itu. Terus rendahnya motivasi dan dukungan rekan sejawat. Nah, ini pastinya butuh partisipasi teman-teman. Ketika kita melakukan senam, kita nanti bergerak bersama. Jadi intinya kita riang saja ya, riang. Meskipun tidak pandai melakukan gerakan tersebut, yang penting kita ikut aktif bergerak.
Terus yang keempat, kemampuan peserta didik dalam mengorganisir kegiatan masih kurang. Nah, solusinya adalah mempersiapkan secara teliti dan memberikan bimbingan terstruktur pada siswa. Ini insya Allah nanti yang akan saya lakukan untuk kelas 4, 5, 6. Otomatis kita bimbing khusus untuk tim yang berada di depan. Untuk tim instruktur itu nanti ada bimbingan khusus. Kecuali yang kelas 1, 2, 3 mungkin belum bisa maksimal karena ya memang masih ini ya, masih tahap penyesuaian seperti itu. Oke, next Pak Eko. Penutup. Dengan program ini saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, berpihak kepada siswa dan bermakna bagi semuanya. Seperti itu. Dan next Pak Eko. Matur suwun. Oke, baik, terima kasih teman-teman ya. Itu tadi sekilas rencana tindak lanjut tugas saya ya, yang akan saya terapkan di Universitas Sentul Musik. Meskipun memang sudah terlaksana ya, tapi nanti tetap kita evaluasi terkait jenis-jenis senamnya, terus teknisnya bagaimana, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk penjelasannya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini terkait kegiatan ini nanti supaya berjalan lancar dan berjalan optimal. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Tanya jawab. Iya, silakan. Silakan teman-teman, tidak apa-apa. Ya. Nyantai saja ya. Sebelum kita akhiri nanti ya, kurang beberapa menit lagi. Aman? Aman? Aman ya. Berarti intinya saya mohon untuk teman-teman nanti ikut berkolaborasi ketika berkegiatan. Oke, seperti itu. Oke, aman ya ini ya, berarti ya kita fokus kalau aman itu. Oke, baik. Kalau gitu sebelum ini ya, sebelum kita akhiri sesi ini ya, saya ingin mengetes Bapak Ibu Guru atau teman-teman. Bukan mengetes sih, kita istilahnya bersukaria bersama karena ini adalah momentum pas Hari Guru ya, untuk kita semuanya. Kita coba gerakan ini, gerakan BIM ya, gerakan BIM. Sebentar. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, silakan. Ya, ada yang tanya dari Ibu Kepala Sekolah, ya, untuk terkait pertanyaan tentang sehati, senang, sehat, Indonesia. Siap, siap, Bu monggo. Kalau untuk senam itu diprogramkan senam apa, menggunakan senam apa supaya anak tidak bosan. Dan untuk senam PGRI itu apakah tidak ada pembantunya yang baru? Itu satu pertanyaan. Barangkali kalau ada pembantu yang baru bisa diganti soalnya anak sudah bosan. Oke, baik, terima kasih Ibu Siti selaku Kepala Sekolah. Saya ya, terima kasih untuk masukannya dan juga sarannya. Oke Bu, untuk senam insya Allah nanti kita program pastinya tidak yang sama setiap Jumat, kecuali Jumat Legi Bu Siti ya. Kalau Jumat Legi memang kita agendanya ada istighosah, tidak mungkin ada senam. Kalau yang lain insya Allah nanti kita selingi tiap minggu kita pakai senam yang berbeda. Contohnya nanti senam UKS, senam PGRI atau diselingi mau mirip atau gerakan profil pelajar Pancasila itu yang sudah kita terapkan. Dan tadi Bu Siti, Ibu Kepala Sekolah bertanya yang senam PGRI itu ya, apakah tidak ada yang senam yang lain? Ada Bu, memang banyak kalau masalah senam. Tapi kalau yang disosialisasikan sampai saat ini tidak ada sosialisasi lagi. Yang
ragu itu hanya PGRI itu. PGRI itu beberapa tahun yang lalu itu sudah lama sampai istilahnya apa ya? Ya itu selain di sini nanti pasti akan saya bawa ke forum terkait senam, mungkin ada senam baru, mungkin ada kreasi baru yang diciptakan mungkin biar satu kecamatan atau bahkan satu Indonesia pun sama seperti itu. Jadi nanti pasti akan saya sampaikan. Dan insya Allah nanti yang terbaru, bukan yang terbaru sih Bu. Ini yang kemarin ditampilkan ketika PGRI itu ya pada waktu jalan sehat itu ada senam, itu pun aja yang buat bukan dari ini, bukan dari istilahnya Institut Nasional, itu dari teman-teman adik-adik PTG Prajak. Nah itu adik-adik PTG Prajak yang menciptakan dan coba disosialisasikan ke teman-teman. Jadi bukan nasional ya betul ya. Tapi tidak apa-apa ya, tetap itu nanti kita pakai biar buat seninya. Dan otomatis yang dikatakan Bu Siti tadi akan saya bawa ke forum gitu nanti ya. Iya, iya ada pertemuan gitu nanti. Kalau nggak salah hari itu nanti saya bawa terkait senam biar tidak senam PGRI saja. Saya juga sama benar-benar. Baik. Oke, tapi kalau PGRI itu tidak mungkin dihapus karena pasti ada terus itu PGRI itu otomatis itu. Oke, terima kasih Bu Siti atas saran dan masukan dan pertanyaannya. Ada yang lain teman-teman? Kalau tidak ada, kita pakai goyang sebentar ya sebelum masuk biar semangat ya sebelum masuk dan nanti sebelum kita breakfast bakso atau yang lain. Iya, siap. Tambahan gitu ya, tambahan setiap Oke, baik, terima kasih Bu. Itu berarti saran Bu ya, berarti saran ya, bukan pertanyaan ya, saran. Gak apa-apa Bu, kita tampung saja saran Bu Siti memang saran yang membangun pastinya untuk kita semua. Karena betul kita ya, bangsa Indonesia ini memang kurang gerak Bu ya. Dari berapa survei kita itu masuk pokoknya yang terendah di aktivitas gerak. Jadi makanya tingkat berpikir masyarakat kita malah berkurang. Nah, jadi kurang efek kurang gerak itu tadi. Tidak apa-apa Bu, itu nanti kita tampung saja, kita masukkan mungkin setelah agenda senam ya. Agenda senam mungkin kita beri sejenak ya, kita beri sejenak. Nanti akan disambung dengan mungkin gerakan-gerakan yang membuat anak riang gitu aja Bu, atau gimana ya. Nanti kita pikirkan bersama gitu. Ini adalah masukan dari Bu Kepala Sekolah. Terima kasih luar biasa. Oke, terima kasih Bu Siti atas masukannya ya. Terima kasih Bu Siti. Ada lagi teman-teman? Tidak ada ya. Berarti saya minta bantuan untuk sejenak kita berdiri. Kita berdiri ya. Berdiri ya. Karena ini aktivitasnya kan memang gerak ini loh ya. Oke, aktivitasnya memang gerak ya. Mungkin kalau yang masih sakit mereka tidak apa-apa ya, atau masih sakit biar sehat ya. Yang penting target kita bukan target sih, mudah-mudahan semuanya sehat. Apa? Enggak ada tampilan kok. Enggak, ini saya sendiri loh, bukan bersama. Iya, boleh dulu. Oke, baik ya, lagunya itu. Paman Abraham punya anak satu, anaknya satu, Paman Abraham. Nanti anak-anak manusia, Bapak Ibu nanti hanya tinggal menirukan gerakannya saja. Oke ya, sama nadanya. Oke, gini. Paman Abraham punya anak satu, anaknya satu, Paman Abraham. Memang bulat. Pandai menari dan pandai menyanyi, anaknya satu, Paman Abraham. Oke ya teman-teman ya, ikuti gerakan saya. Oke, semuanya ikut bertemu. 1, 2, 3. Paman Abraham punya anak satu. Tunggu dulu. Anaknya satu, Paman Abraham pandai menari dan pandai menyanyi,
pandai menyanyi, anaknya satu punya Abraham. Betul. Ya satu, anaknya satu punya paman Abraham. Pandai menari dan pandai menyanyi, anaknya satu punya paman Abraham. Itu betul. Paman Abraham punya anak satu, anaknya satu punya paman. Pandai menari dan pandai menyanyi, anaknya satu punya paman Abraham. Julurkan lidah. Baik, terima kasih teman-teman untuk kita semuanya. Baik, luar biasa, terima kasih teman-teman untuk NDN 190 kursi yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan RTL saya, tugas saya PKG PJOK, diseminasi gelombang 2 kabupaten Gresik bermanfaat, dan pastinya kita semakin solid di hari guru ini ya, dalam memimpin kita. Baik, saya rasa seperti itu. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bimbingan Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPTSN 160 Gresik. SDN. Matur suwun.